Berbagai keragaman yang ada di Indonesia menjadikan cerminan dari lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam suku, budaya, kepercayaan, dan bahasa menjadi sebuah simbol dari Bhinneka Tunggal Ika. Desa Patoman yang berada di Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu cerminan dari salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Tepatnya di Kampung Pancasila, di mana masyarakat hidup berdampingan dengan toleransi yang dijunjung tinggi selama ratusan tahun lamanya. Kalau di Kampung Pancasila ya, saya kebetulan juga sebagai pelestari adat tradisi budaya dan juga pelestari sejarah juga. Artinya kita tidak melulu hanya di kampung ini, tidak hanya melulu di kampung ini. Karena apa? Salah satu untuk adat dan tradisi dan budaya ini sudah jelas, sangat berkaitan dengan apa yang menjadi filosofi dari Pancasila itu sendiri. Ada lagi kata-kata Bhinneka Tunggal Ika Tanhima Dharma. Di situ mencakup berapa? Ada suku, budaya, tradisi, terus bahasa berbeda-beda. Disitulah enggak munculnya suatu bentuk adat dan tradisi dan budaya, terutama yang ada di Kampung Pancasila ini sangat berkaitan sekali dengan nilai-nilai falsafah yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Sehingga desa kebangsaan dan Kampung Pancasila inilah satu-satunya percontohan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tidak ada di desa lain, gitu loh. Tidak ada. Seperti yang dikatakan tadi, gitu loh. Satu rumah itu ada isi apa? Ada Hindu, ada Islam. Di samping sebelahnya ada Kristen, ada Hindu. Dalam satu pekarangan, gitu loh. Lah ya, disitulah keunikan dari tadi yang saya katakan tadi, keunikan dari apa yang ada di Kampung Pancasila ini, desa kebangsaan Patoman ini. Untuk pelestariannya sendiri Pak, apakah Bapak menuju usia tertentu seperti apa? Atau mungkin yang tua-tua mungkin apa ada usia tertentu atau batasan tertentu untuk melestarikan tradisi atau? Kalau untuk pelestarian tradisi adat dan budaya Pak, itu tidak ada jangkauan umur, gitu. Karena kita bagaimana adat dan tradisi budaya ini bisa sampai turun temurun, gitu. Apalagi yang sudah tua, artinya yang sudah tua ini yang sudah mempunyai suatu skill, keahlian dalam adat dan budaya, menurunkan ini sampai ke hingga sekarang. Sampai di sini aja ya, tiap sore kadang-kadang ada salah satu bentuk dari istrinya Pak Bede ini sudah membangkitkan itu loh. Budaya tadi, seni dan budayanya tadi dibangkitkan mulai usia dini gitu loh. Sedangkan yang tua-tua sudah ahlinya gitu loh. Sudah ahlinya gitu loh. Artinya sudah turun temurun sudah. Artinya budaya ini tetap eksis hingga sekarang ini. Yang tua ngajar yang kecil yang tua, jadi tradisi tetap terjaga ya, nggak akan pernah musnah gitu loh. Biasanya yang tua itu malah itu nanti ada mungkin ya itu sudah mulai gitu. Kalau tradisi nih Pak, ngomongin tradisi namanya di Kampung Pancasila, apakah yang kayak seperti kalau saya sebutkan Islam, Hindu, Kristen, Buddha. Nah, dari empat agama tersebut, apakah kegiatan apakah yang bisa mengumpulkan empat agama ini dalam kegiatan? Dan kegiatan. Nah, karena kita di sini dibentuk
dibentuk kampung Pancasila dan desa kebangsaan, biasanya desa kebangsaan ini punya agenda tiap tahun itu namanya Gebik Festival Kebangsaan. Nah, di dalam festival kebangsaan ini berbagai macam adat tradisi ini kumpul di sini, juga berbagai tumpeng. Iya, tumpeng berbagai macam tumpeng, ada tumpeng Osing, ada tumpeng Serakat, ada tumpeng Hindunya. Itu berbagai unsur terutama adat ya, adatnya ini semua untuk secara pakaiannya pun untuk semuanya. Ada sakerahnya, ada Balinya, ada Bugisnya, ada Arabnya, ada Minangnya. Ini jadi satu di sini. Nah, itu agenda-agenda tiap tahunan yang diadakan desa kebangsaan dan kampung Pancasila yang ada di Patoman ini. Inilah yang menumbuhkan adat tadi itu. Itu. Adat dan tradisinya ini meskipun notabene bukan dari dulu, Tetap kental. bahwa Masing-masing budayanya, masing-masing adatnya. Yang Arab ya pakainya pakaian Arab. Tumpengnya makanan budayanya, ya bawa tumpeng Arab. Seperti itu. ciri khasnya dari masing-masing teman-teman ini Tidak akan bisa hilang. Walaupun dengan zaman secanggih apapun, gitulah. Tapi tetap eksis, tidak ada terpengaruh oleh teknologi yang mempengaruhi generasi yang dan untuk mengingatkan namanya dalam perkembangan teknologi maju. Saya kira apa di sini sudah mulai cukup dengan adanya zaman teknologi. Biasanya Pak, kalau pengalaman saya sendiri, ketika anak-anak itu memegang HP, dipanggil orang tuanya, terlibat dan membantu, ataupun ada kegiatan tertentu ataupun melakukan kegiatan tradisi, malas dia. ya, Di sini bagaimana? Anak-anaknya orang tua. ya artinya walaupun kita ada perkembangan teknologi yang begitu canggih ya, kita pun juga tidak bisa menghindari itu. Nah, tetapi di dalam pembinaan kepada anak-anak, terutama orang tua, pasti akan mengarahkan. Kalau udah waktunya sembahyang ya sembahyang. Kalau waktunya belajar ya belajar. Gitu. Artinya tidak harus full dia memegang itu, tidak. Nah, kebetulan dari masyarakat di sini ini gitu loh. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini juga mengangkat adat tradisi dan budaya tadi ini. Gitu loh. Iya, akan menambah tadi itu, menambah wawasan. Berarti aku tidak tertangkap dengan handphone. Nah, itu nanti yang ditekankan sama istri saya. Makanya begitu nanti latihan nari itu yang dia pakai handphone. Ini loh contoh HP yang kita gunakan. Bukan untuk kita main, tapi kita mainkan. Jadi setel musik dari YouTube langsung dijogeti. Pemanfaatan antar teknologi Mama, kita tidak tidak pakai salon. disalahgunakan lah. Tidak Kita disalahgunakan. tinggalkan Begitu. salon. Sementara ini untuk mencoba kita pakai HP dan kita gunakan teknologi yang super canggih ini untuk kebaikan kita. Tepat guna. Bukan hanya untuk HP ini, hanya kalau kan ada kadang-kadang yang sekali main game lupa segalanya, sampai lupa segalanya kan. Nah, itu yang salah. Lah iya. Memang kebanyakan seperti itu. Makanya kemarin Harus terarah. Latihan padahal mereka orang tuanya nggak tahu tujuan dari mimpi ini supaya melatih bahwa HP itu kita manfaatkan untuk kebaikan seperti itu, bukan untuk menyusahkan mereka. Namanya teknologi itu kan semakin tahun semakin canggih, pasti itu kan. Namanya teknologi kan untuk memperbaiki kehidupan, Mempermudah. mempermudah juga. untuk apa harapannya tentang sama-sama banyak
terutama dalam bidangnya Bapak yang ada di tradisi. Ya kalau untuk harapan nah, itu sudah pasti ya. Kalau harapan itu bagaimana generasi-generasi yang sekarang ya, sekarang ini sudah mulai sadar, mulai terbuka bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Artinya bangsa yang besar ini jangan sampai meninggalkan adat, tradisi, budaya leluhur. Harus diakui itu. Itu harapannya gitu. Dan sekarang ini sudah mulai yang namanya adat, tradisi dan budaya ini sudah mulai digembar-gemburkan. Artinya untuk apa? Untuk apa? Supaya apa? Akhlak generasi muda ini mengetahui, oh ini loh adat tradisinya leluhur yang berbagai yang bermacam ragam di Nusantara ini. Satu sebetulnya damai itu, biar tidak terjadi kekacauan di mana-mana seperti sekarang ini. Mohon maaf karena kecanggihan teknologi setiap hari kita lihat bom meletus di mana-mana, terutama di Israel dan Palestina. Kalau ini kita bangkitkan sampai ke seluruh Nusantara, bahkan sampai sedunia, tidak ada pertikaian dan peperangan itu terjadi. Gitu. Tujuannya sebetulnya itu damai gitu. Rahayu Santi itu tujuan kita. Tidak ada orang senang, susah, makan aja takut, kerja aja takut, seperti itu. Bayangkan kita mau mandi aja takut, coba apalagi mau menghadap Tuhan kan seperti itu. Kan iya. Meraung-meraung mesin di mana-mana, bawa bom lagi. Mau tidur takut. Bayangkan. Itu jangan sampai terjadi. Contohlah kita yang di Patoman ini. Seperti itu, biar hidup damai. Biar bisa kita mati di surga lah bareng-bareng. Kan seperti itu. Tujuannya kan seperti itu sebetulnya. Mungkin itu dari Pak Betul ya. Jadi inginnya itu kita ini ayolah bersama-sama bagaimana kita merajut harmoni. Karena dengan kebersamaan itu sama dengan kita naik pajak pinang lah. Dengan bersama-sama kita lebih gampang dan lebih mudah menggapai segalanya kan. Gotong royongan tadi itu seperti sapu lidi lah, ya kan? Karena menjadi satu akhirnya kebersihan itu bisa kita dapatkan. Coba sendirian bagaimana kan nggak bisa sudah seperti itu ya. Itu adalah harapan kami ya, kampung Pancasila semakin lama bisa semakin maju dan bisa mempertahankan generasi-generasi yang bisa menjadi contoh desa-desa lain ya, gitu. Bukan desa lain aja di seluruh Indonesia ya, kita kalau sudah kita menjadikan kerukunan kan nyaman semua. Kalau sudah rukun itu pasti ya enak, damai ya, semua kehidupan itu pengen damai ya, bahwa asli damai, tidak ada kita pengen kacau atau gini, enggak, pasti pengen damai. Disinilah kita kalau sudah saling hormat dan menghormati semua rukun, kedamaian itu muncul. Oke, terima kasih ngobrolnya enak banget ya. Jadi saya banyak ilmu, jadi teman-teman juga banyak dapat sesuatu yang mungkin baru ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya? Cukup. Oke, terima kasih Pak. Saya tanya-tanya itu, saya mungkin ini bukan jumpa terakhir kita Pak. Pasti saya akan datang ke sini untuk belajar lagi. Ya, silakan ya. Kami sudah bilang tadi bisa kami mendapat karena setiap ini pasti kami kedatangan ya, adik-adik ya, apalagi yang mau diskusi ya, pengajian itu pasti ya. Kemarin juga dari Universitas banyak sekali. Jadi Bapak lupa nama-namanya ya. Ada 2 orang, ada 3 orang juga dari UNED ya, juga dari Bogor ya. Ya, Bogor ya. Ya kerja nyata di sini juga ya. Karena kalau Bapak
nggak kepingin kalau seandainya Anda KKN di sini atau ini, jangan di tempat ibadah. Kalau usah kepingin di tempat kampung Bali dulu, gimana toleransinya, silakan di sini. Jangan cari di tempat yang sudah biasa, karena saling di sini, jangan. Ya, jadi biar tahu, oh begini kehidupannya, kerukunannya begini, ada perbedaan ya. Nah, biar kita tahu, biar nggak gagal paham. Itu harapan kami seperti itu. Kami kan bilang dengan anak-anak Bogor ini sifatnya ternyata ya kadang-kadang beda ya Pak. Kalau orang yang berbicara yang tidak mengerti, ditanya akan jawabannya juga salah kan ya. Baru turun kenyataannya. Ini harapan banget. Banyak contohan